Nah, kita pengen tahu apa namanya tips bagaimana sih seorang pribadi ini, individu ini bisa membentuk bertakwa secara ya tidak utuh atau ideal lah bahasanya. Kan kita menjadi masyarakat biasa kan atau masyarakat umum, jadi bertakwa pun bisa ada kadarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Kali Kata Podcast. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik sekali, apalagi kita di bulan suci Ramadan ini penuh berkah. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani seorang ustadz yang sangat luar biasa. Beliau adalah Haji Antoni MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunapi gatre. Alhamdulillah khair. Jadi kalau di Bali itu ada interaksi-interaksi yang kemudian bahasanya bercampur-campur, Ustadz ya? Campur, ada Madura, campur Jawa, campur bahasa Bali, semuanya campur-campur. Semua campur, yang penting kayak semacam kerukunan ya, bisa dibilang seperti itu, kerukunan. Dan itu memang perlu dihadirkan. Jadi salah satu untuk meneguhkan kebersamaan itu harus menghadirkan kebinekaan. Salah satu kebinekaan yang ada itu adalah bahasa. Dan itu harus dihadirkan jadi pemersatu dia. Iya, betul-betul. Jadi meskipun dari kultur apapun ataupun dari suku apapun, ketika sudah komunikasi enak gitu, enjoy itu jadi nyambung semua. Bahkan mencari jodoh pun kalau bisa. Ya Ustadz, kan sehari-hari dinas di mana Pak Ustadz? Saya di Kementerian Agama Kota Denpasar. Kota Denpasar. Yes, nah, sekarang kan bulan suci Ramadan nih. Ada sesuatu banget nggak ketika berbicara soal Ramadan, terutama soal pribadi Ustadz sendiri, mungkin ada pengalaman menarik atau unik yang bisa di-share ke pemirsa gitu. Baik, sebenarnya kalau berbicara tentang Ramadan di dalam kegiatan kita sehari-hari, itu memang untuk kegiatan fisik itu kita kurangi. Iya. Jadi yang biasanya jam kerjanya lebih itu bisa kurangi sesuai dengan surat edaran lah. Sesuai. Kita ngikuti. Anak-anak sekolah juga diatur. Dan ini merupakan daripada bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Satu tarbiyah karena sebagai bulan pendidikan, suasananya itu memang dibuat dan dibentuk oleh Allah untuk membentuk manusia itu menjadi orang yang bertakwa. Seperti itu. Sehingga jangankan jangan dalam kehidupan sehari-hari kita seolah-olah berubah. Bahkan SE-nya pun juga keluar. Surat edarannya. Iya, surat edaran. Nah, soal sehari-hari rutinitas mungkin Pak Ustadz, apakah ada yang berkurang? Misalkan nih, kalau di luar bulan suci Ramadan kita biasanya kalau pagi jogging atau seperti apa gitu. Nah, begitu bulan Ramadan ada nggak pengurangan itu? Pak Ustadz, karena saya itu kan dari Tabanan. Tinggal di Tabanan, menuju ke Denpasar. Nah, jadi kegiatan sehari-hari seperti biasa lah. Seperti biasa di pagi, habis sholat subuh, sudah kita udah siap-siap, prepare untuk insya Allah biasanya kalau biasanya di luar bulan puasa, itu 6:30 sudah berangkat. Nah, ini karena bulan puasa masuknya agak siang, ya agak siang-siang dikit. Berangkat sampai di kantor, ya sebagaimana rutinitas untuk layanan di kantor tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Nah, kita tidak akan membahas soal aktivitas di kantor karena kita akan membahas soal topik yang cukup menarik. Ramadan membentuk pribadi yang bertakwa, Ustadz. Nah, sebelum kita membahas itu, di sini ada madu, Pak Ustadz. Ini sangat cocok sekali ketika di bulan suci Ramadan dikonsumsi. Bisa untuk berbuka, bisa untuk sahur lah. Nah, ini adalah madu Talita. Dan ini ada banyak varian sebenarnya, ada honey, ada yang lainnya. Warnanya berubah, beda-beda ya? Beda, ada yang hitam juga ini Ustadz. Jadi ini sudah sertifikasi halal ini.
Oh ya, sip, udah nggak ragu lagi ya. Iya, udah tidak diragukan lagi. Untuk pemirsa, kalau pengen madu-madu yang enak, 100% madu, bisa langsung ke kantor Talita, Jalan Diponegoro nomor 100, Kota Denpasar. Siap. Oke Ustadz, tadi sudah ngebahas nih soal pribadi. Nah, kita Ramadan membentuk pribadi yang bertakwa. Karena kan dalam suratnya ataupun dalam Al-Qur'an itu kan puasa itu ujungnya adalah takwa. Nah, itu seperti apa Ya Ustadz? ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam takwa lah. Iya. Nah, itu seperti apa? Iya, memang tujuan akhirnya memang takwa dari nah, untuk menyukseskan takwa ini, jadi puasa ini dibuat memang untuk menyukseskan seseorang itu menjadi orang yang bertakwa. Iya. Nah, maka dalam 1 bulan ini manusia itu masuk kalau bahasanya dalam dunia diklat. Oke. Diklat. Pendidikan. Iya, makanya saya katakan tadi syahrut tarbiyah. Iya. Jadi bulan mendidik. Jadi hampir segalanya itu mendukung aroma pendidikan. Oh iya. Contohnya misalnya Nah, sekarang dunia pendidikan sudah dikurangi dan memang dikhususkan untuk pendidikan anak-anak dan khusus untuk mendidik akhlak dan karakter. Oh, gitu. Mentality ya, mental. Ya, mental. Terus kemudian malam harinya suasananya mendukung untuk bangun tengah malam. Oke. Terus kemudian di siang harinya mendukung untuk tidur. Daripada bermaksiat sampai tidur diniatkan untuk ibadah dia gitu itu loh. menjadi dalih. dan itu banyak sekali itu yang slogan-slogan ataupun ya anekdot lah bisa dikatakan seperti itu. Dan sebagaimana diterangkan sama Nabi katanya di dalam bulan Ramadan itu iblis atau setan dikurung. Nah, kan gitu. Iya. Terus kemudian pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Nah, semua ini sebetulnya memang fasilitas yang Allah siapkan untuk mendukung suasana tarbiyah pendidikan. Ya. Nah, kalau di dalam Ramadan itu Ustaz, masyarakat kan istilahnya kalau di Ramadan ini sangat amat antusias sekali untuk melaksanakan ibadah. Nah, bahkan lebih banyak sih berkelompok ataupun berjamaah. Nah, ini dalam topik itu kita pribadi yang bertakwa. Nah, kalau konkretnya itu seperti apa Ustaz? Ramadan bisa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, itu. Jadi sebetulnya manusia itu kan terdiri dari 2 unsur. Oke. Yang pertama fisik, yang kedua rohani. Nah, fisik itu ada makanannya, rohani juga ada makanannya. Nah, fisik makanannya sate, gulai, kambing yang semuanya. Ya. Rohani salah satu makanannya adalah zikir, puasa dan sebagainya. Nah, jika kita lihat, apabila contoh misalnya seseorang selama ini mungkin fokus pada makanan fisik. Fisik untuk dimakan, terus dia nggak pernah memberikan makanan rohaninya, maka yang menguasai itu adalah ranah fisiknya. Karena fisik itu adalah tunggangan rohani, gitu. Nah, rohani jika tidak dikasih makan lemes ya. Jadi butuh makanan. Nah, makanannya itu ya puasa, zikir dan sebagainya. Nah, apabila zikir, puasa dan sebagainya ini kemudian dilaksanakan, dilakukan, maka rohani akan semakin kuat. Jadi yang menunggangi sama yang ditunggangi itu lebih kuat yang menunggangi. Ya, yang menunggangi ini rohnya atau rohaninya. Jika dia mampu mengendalikan fisiknya tadi, maka dia akan menjadi orang-orang yang berkesadaran akan Tuhan atau takwa tadi. Ya. Nah, kalau kita mengejar fisiknya, katakanlah santapan makanan. Terus secara fisik itu kan membentuk kalau makanan saja yang kita makan naluri ya. Jadi cenderungnya kalau fisik semakin kuat, cenderungnya kepada hawa nafsu. Iya, naluri. Kalau rohani semakin dibina dan itu membentuk nurani. Iya. Nah, jika ininya semakin makanya kalau zaman sekarang itu kenapa orang bermaksiat lebih mudah melakukannya? Kenapa demikian? Karena orang-orang ini lebih banyak fokus sama fisiknya.
Oke. Dia kasih makan fisiknya, dia perkuat fisiknya, fitness, makan enak, lupa rohaninya. Sehingga melakukan hal-hal yang tidak diharapkan sama Allah itu dia sangat mudah. Karena dia mengikuti hawa nafsu. Betul, betul. Jadi saya ingat waktu zaman-zaman dulu ada bahasanya itu ada santapan rohani. Santapan rohani. Bener ya. Tapi mana yang mau disantap ya? Apalagi di bulan puasa ini ya, Ustadz ya. Iya. Konkretnya dalam keseharian kita berpuasa itu kan tadi kan sempat Ustadz sebutkan bahwa ujungnya itu adalah seorang menjadi muttaqun atau apa namanya orang menjadi takwa begitulah ya. Nah kita itu kadang tadi kan sempat disebutkan bahwa kita itu terbiasa melihat makanannya lah katakanlah seperti itu. Siap. Berbuka juga kita melihat makanan apa sih, menu-menu apa sih gitu. Nah kita pengen tahu apa namanya tips bagaimana sih seorang pribadi ini, individu ini bisa membentuk bertakwa secara ya tidak utuh atau ideal lah bahasanya. Kan kita menjadi masyarakat biasa kan atau masyarakat umum, jadi bertakwa pun bisa ada kadarnya. Betul. Kadang lagi tinggi, ada lagi itu iman itu. Iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, saya pengen ini Ustadz. Jadi apa sih tipnya Pak Ustadz ketika kita di bulan suci Ramadan ini kemudian individu kita itu menjadi ya mengarah lah. Syukur-syukur alhamdulillah itu bisa takwa itu. Nah, itu apa? Ya setidaknya salah satunya itu yang puasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, tetapi berpuasa juga lisannya, berpuasa juga matanya, berpuasa juga telinganya. Dari kemaksiatan. Jadi telinga itu punya makanan juga, mata juga punya makanan, telinga punya makanan, punya konsumsi. Nah, mata, telinga, mulut, terus kemudian anggap misalnya yang lainnya kan, itu dipuasakan juga. Itu juga memungkinkan. Itu kalau kadarnya sudah naik. Atau setidaknya bahwa kita menyadari bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi mengabdi. Jangan liya'budun, jangan hanya diartikan sebagai sesembahan. Jadi habis sembah selesai, habis itu maksiat kemana-mana. Gitu ya. Itu hanya diartikan sebagai sesembahan. Padahal Tuhan pun nggak disembah, nggak masalah. Sama seperti kita sebagai abdi negara. Abdi negara itu negara bukan sebagai sesembahan, tetapi apapun yang kita lakukan, apalagi sebagai ASN pegawai kan gitu ya, melakukan segala sesuatunya bersandarnya sama negara, bahwa ini perintah negara, nggak boleh negara pegawainya korupsi, nggak boleh begini. Dia memiliki sebuah kesadaran bahwa semua sudah ada realnya. Apabila seorang kita menyadari bahwa apapun yang dilakukan semuanya itu karena Tuhan, karena Allah, mau sholat karena Allah, mau ini karena Allah, melakukan kebaikan karena Allah, semuanya karena Allah, maka itulah yang dikatakan bertakwa. Karena intinya bahwa takwa itu yang paling umum dikatakan melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu setiap hari Jumat. Jadi selalu diingatkan dan memang harus diingatkan dan menjadi rukun, harapannya itu menjadi sebuah kesadaran. Jadi menjadi sebuah kesadaran hidup kita itu takwa, artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu sandarannya kepada Tuhan, bukan kepada selain Allah. Gitu. Jadi bahasanya ibadah itu istilahnya itu tahapannya bukan lagi menggugurkan kewajiban. Tapi kesadaran bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita memang mengaku sebagai hamba Allah, Abdullah, maka melakukan segala sesuatunya kaitannya dengan Tuhan. Abdullah tadi pemirsa bukan Pak Abdullah sana. Ya punya teman jangan sate. Tapi satenya enak. Bisa dicoba nanti. Ketika berbuka. Sahur mungkin buka Pak Abdullah juga. Buka itu biasanya, Jadi begitu pemirsa. Nah tadi ada kayak semacam kayak puasa panca indera, bisa dikata seperti itu ya. Ya kan. Itu bisa dibilang sangat sulit sekali dan rentan sekali Ustaz. Cuman perlu kami sampaikan, itu tetap harus kita latih. Harus kita tetap belajar. Apabila kita tidak belajar atau tidak melatih diri kita untuk memuasakan semuanya, selamanya tidak akan pernah bisa. Sama seperti anak kecil nggak pernah belajar sepeda, sampai tua nggak bisa sepeda.
Oh, iya iya iya. Sama seperti itu untuk mempuasakan mata, lisan, bahkan sampai hati pun Iya. dipuasakan dari selain Allah. Jadi selama 1 bulan mereka melakukan hal kegiatan seperti itu semua karena Allah, semua karena Allah, dan dia akan terlatih. Maka dia akan menjadi orang yang bertakwa tadi itu. Salah satu tips yang paling ya bisa dibilang gampang gitu Ustaz. Dari itu apa Ustaz? Kan Yang gampang itu cuma omongannya. kan kadang begini, misalkan nih Siap. kita puasa mulut katakanlah setiap hari, katakanlah sebelum puasa kita sering ngumpul-ngumpul yang tanda kutip nggak jelas juga gitu kan. Nah, apakah mungkin di bulan puasa itu dengan tanda kutip agak menjauhi hal yang seperti itu, dibelokkan dikit, mungkin di kegiatan-kegiatan. Sebetulnya kan salah satu hal yang menjadikan kita menjadi orang bertakwa, salah satu bukan berarti kan sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur, itu proses akan menjadi seperti itu. Tirakatan berarti. Ya. Jadi sedikit makan bukan sedikit makan. Oke. Sedikit tidur bukan sedikit tidur. Nah, jadi ingat aku ada itu. Apa bedanya orang kaya sama orang miskin? Kalau orang miskin belanjanya sedikit, kalau orang kaya sedikit belanja. Ya, lanjut Ustaz. Seperti itu. Jadi sebetulnya yang diharapkan itu sebuah kesadaran saja. Iya. Seandainya kita mau belajar mempuasakan lisan, ya sudah jelas bahwa lisan bahasa kemarin, lisan adalah harimau mulut. Seperti itu. Karena semakin kita banyak bicara akan semakin banyak kesalahan. Semakin banyak kesalahan maka akan semakin banyak menumpuk dosa. Nah, di dalam bulan puasa semua itu harus dilatih. Tujuannya apa? Melatih mata, melatih telinga, melatih melatih hati, melatih lisan. Tujuannya apa? Supaya la'allakum tattaqun. Oke. Gitu. Menarik sekali Ustaz. Iya, itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih, nggak bisa kita. Frekuensi Ustaz mungkin. Cara berlatihnya gimana sih Ustaz? Kan banyak pertanyaan seperti itu gitu. Kalau saya pernah baca, kalau Ustadz Kiai Haji Lukman Hakim, nah itu pakai checklist biasanya gitu. Aku sudah ini, iri, dengki, menghilangin berapa frekuensinya per hari itu. Nah, seperti apa kalau mungkin punya tips kebutuhannya? Berdasarkan kebutuhan. Kalau kami sebetulnya, kalau yang biasa kita lakukan, kita perbanyak zikir. Oh iya. Karena zikir nanti itu akan semakin dia akan berada di alam sadar lah. Iya. Sadar itu, maka nanti akan sebetulnya prosesnya agak lama. Iya. Ya, prosesnya agak lama. Yang dilihat oleh Allah itu apa? Hati. Pembersih hati adalah zikir. Nah, bersihkan gitu. Bersihkan. Nah, lama-lama setelah itu bersih, itu akan berproses. Kalau bahasanya itu akan bahasa singkat akan menemukan Tuhan. Pada saat akan menemukan Tuhan, selesailah semua keburukan. Jadi yang menikmati sholat, yang menikmati puasa itu bukan lisan, bukan telinga sebetulnya. Yang menikmati sholat, yang menikmati puasa itu adalah hati. Muaranya di hati. Kenapa saya itu sudah sudah sholat, berpuasa sebagaimana apa yang disampaikan sama Pak Ustadz kok masih nggak bisa? Nah, yang perlu dicek adalah hati. Kalau hatinya hitam nggak akan bisa semuanya. Contoh dulu misalnya salah satu yang menghitamkan hati adalah ngomongin jeleknya orang. Karena dulu pernah ada sahabat Rasul itu, ya Rasul menyampaikan, saya itu dulu zikir itu khusyuk, sholat khusyuk, tapi kenapa sekarang saya kok nggak bisa khusyuk ya Rasul? Singkat cerita, masukkan tanganmu, keluarlah hitam karena hatimu kotor. Apa yang terjadi? Dia baru ngerasanya temannya. Dia sudah kotor. Soalnya begini, Pak Ustadz, seseorang Bapak kalau masuk dalam kamar, matikan lampunya. Sudah mulai omotongi, mendelik matanya, nampak nggak? Nggak ada. Hitam semua. Apabila sudah hitam hatinya, usukan, Iya. Kan bisa. Yang harus dikerjakan pertama adalah hati. Pembersihnya adalah
Oke. Jadi intinya adalah dalam sekali ini pemirsa. Jadi kita melakukan ataupun membentuk pribadi yang bertakwa itu adalah salah satunya dengan cara berzikir. Selalu ingat kepada Allah, apalagi di bulan suci puasa. Ramadan. Dan sekali lagi pemirsa, jangan sesekali tadi salah satu yang menghitamkan atau yang kayak semacam ada kayak tembok Tabir, atau dinding tabir dalam hati kita adalah mereview teman. Betul. Bahasanya review sekarang. Atau ngomongin teman. Ya. Menarik sekali Ustaz, Betul, tapi betul. waktunya sangat terbatas sekali. Siap. Kita akan ngobrol lagi dengan Ustadz Antoni MPDI nanti di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz menjadikan knowledge kita ataupun ilmu yang bisa bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Tapi jangan lupa ini pemirsa ya, madu ini sangat cocok sekali untuk berbuka dan sahur, bisa dikonsumsi ya tanpa gula pun bisa ini karena udah manis, udah manis ya. Dan 100% madu murni. Oke Ustadz, terima kasih atas waktunya dan tenaganya. Karena puasa-puasa gini jauh-jauh dari Tabanan kita berada di Denpasar ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau kita diskusikan menjadikan suatu pengetahuan atau insight bagi kita semua di bulan suci Ramadan. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.